Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Bentuknya sama, ukurannya sama, itu namanya kongruen. Lambangnya S, tidur, kemudian ada sama dengan. Di kongruen ini cara mudahnya ya bahasanya kembar, sama persis, kongruen. Kemudian dua bangun yang bersisi lurus dikatakan kongruen, itu syaratnya ini: satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syaratnya itu, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Contohnya ini AB, sisi AB ini panjangnya sama dengan KL, BC sama dengan LM, CD sama dengan MN, DE sama dengan NO, panjangnya EA sama dengan panjangnya KL, B sama dengan KL, BC, LM, CD, MN, DE, NO, EA, OK sama. Kemudian yang kedua syaratnya sudutnya harus sama. Sudut A sama dengan sudut K, ini 90-90. Sudut B ini sama dengan L. Sudut do, ini sama dengan sudut N, dan seterusnya. Kalau keduanya panjangnya sama, sudutnya sama, berarti bentuk A, B, C, D, E ini kongruen dengan bentuk K, L, M, N, O. Jadi kongruen itu artinya kembar. Syaratnya panjang sisinya sama, sudut-sudutnya semuanya sama. Dan kesebangunan lain. Kesebangunan. Sebangunan ini lambangnya S, tidur. Bentuknya sama, ukurannya berbeda. Sebenarnya foto kalian itu foto ukuran 3 dengan 3 kali 4 dengan 4 kali 6 itu bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Nah, syaratnya kalau dua bangun bersisi lurus dikatakan sebangun, itu syaratnya satu, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kalau tadi sama, kalau sekarang sebanding. Tadi kalau kongruen sisinya sama, tapi sekarang kalau sebangun itu panjang sisinya tidak sama, hanya sebanding. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sudutnya sama, sudutnya harus sama, tapi bedanya kalau kongruen itu sisinya sama, tapi kalau di kesebangunan sisinya sebanding. Contohnya ini AB, AB dengan EF, AB dengan EF, AB dengan EF ini sebanding. AB misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 paling 6 itu harus sama dengan panjangnya AD dibanding EH. Jadi kalau AB dibanding dengan EF, perbandingan ya, nilainya. Kemudian BC harus sama dengan sebanding, bukan sama dengan FG, kemudian CD harus sebanding dengan GH, kemudian DA harus sebanding dengan HE, DA, HE. Nah, ini. Tapi sudutnya harus sama, berarti sudut A harus sama dengan sudut E, sudutnya sama, sudut E. Kemudian sudut B harus sama dengan sudut F. Kemudian sudut C harus sama dengan sudut G. Dan sudut D harus sama dengan sudut H. Kalau
sisinya yang bersesuaian sudah sebanding, berbandingnya sama, sudutnya sudah sama, baru bentuk ABCD ini sebangun dengan EFGH. Bentuknya sama, ukurannya beda. Nah, jadi misalnya itu. Jadi yang penting utamanya nih, sisi-sisinya harus sebanding. Nah, jadi kalau seperti itu, maka kalau dua syarat sudah dipenuhi, maka bentuk ABCD sebangun dengan bentuk EFGH. Kemudian sekarang untuk segitiga. Nah, untuk segitiga, kekongruan segitiga. Dua buah segitiga dikatakan kongruen atau kembar. Contohnya ini, dua buah segitiga itu dikatakan kongruen atau kembar atau sama dengan sebangun. Syaratnya adalah satu, tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Contohnya ini, kalau ini punya 3, ini juga punya 3, ini punya 4, ini juga punya 4. Kemudian ini punya 5, ini punya 5 dan seterusnya. Jadi karena sisi. Kalau tidak gitu, diketahui misalnya sisi sudut sisi. Jadi dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudutnya sama besar. Jadi sisi sudut sisi. Jadi ini 3, ini juga punya 3, ini punya sudut yang sekian, ini punya sekian, ini punya sisi panjangnya 4, ini panjang 4. Jadi sisi sudut sisinya kok ada yang sama, dua sisi satu sudut, berarti ini dengan ini juga disebut dengan segitiga yang kongruen. Yang terakhir, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisinya sama panjang. Jadi sudut sisi sudut, sisi sudut. Contohnya sudut, nah ini punya ini juga punya ini. Sisi ini punya 3, ini punya 3 cm. Kemudian sudut lagi, ini punya sudut seperti ini juga seperti ini. Jadi sudut sisi sudut. Kalau di antara dua ini sudah ada yang sama seperti ini juga bisa dikatakan kongruen. Jadi syaratnya cukup satu di antara 3 ini. Sisinya saja sama, itu bisa dikatakan kembar. Dua sisinya sama, satu sudutnya sama, bisa dikatakan kembar. Dua sudutnya sama, satu sisinya yang sama, itu juga bisa dikatakan kembar atau kongruen. Kemudian ketiga, sebangun. Ini untuk sebangun untuk segitiga. Dua buah segitiga dikatakan sebangun. Syaratnya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, di sebanding sudut atau sudut-sudutnya sama besar. Jadi nek segitiga kok luru, sudutnya sama. Itu kalau sudutnya sama loh ya, itu bisa dikatakan sebangun. Kalau sebangun itu mesti sebanding. Jadi kesimpulannya segini aja. Kalau ada dua segitiga, sisinya sebanding, maka sudutnya mesti sama besar. Kalau ada dua segitiga, sudut-sudutnya sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaian mesti sebanding. Gitu. Jadi contohnya ini, kalau yang namanya sama atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding seperti ini. Misalnya 10 dibanding 5 itu sama dengan 8 banding 4 sama dengan 6 banding 3. Di AB dibanding DE sama dengan BC dibanding EF sama dengan CA dibanding FD. Nah, itu sudah dapat dikatakan sebangun. Bentuk podo, ukurannya tidak sama. Atau sudutnya saja. Sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F, itu bisa dikatakan dua segitiga ini sebangun. Nah, sementara itu lanjut lagi, mohon dicatat dan dikirimkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.